Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah 5 sikap teladan dari Utsman bin Affan, yaitu sahabat Nabi Muhammad yang paling pemalu. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Sebagai muslim, belum sempurna rasanya kalau kita nggak mengenal para sahabat Nabi dan menjadikan akhlaknya sebagai panutan. Sikap teladan yang dibahas kali ini adalah Khulafaur Rasyidin yang menjadi khalifah ketiga. Dialah Utsman bin Affan. Utsman termasuk salah satu sahabat yang selalu mendampingi dan menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Berikut beberapa sikap mulia dari sosok Utsman bin Affan yang bisa kita jadikan panutan. Yang pertama, sifatnya yang lembut dan pemalu membuat Utsman disegani Rasulullah dan malaikat. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa suatu hari Abu Bakar ingin bertemu Rasulullah SAW yang saat itu tengah berbaring dengan baju yang agak tersingkap hingga betisnya terlihat. Selesai berbincang, Abu Bakar pun pulang dan kemudian datanglah Umar. Tak lama usai berdiskusi, Umar pun pulang. Lalu datanglah Utsman meminta izin bertemu Rasulullah SAW. Mendengar Utsman yang datang, Rasulullah segera duduk dan merapikan pakaiannya. Setelah Utsman pulang, Aisyah pun bertanya, kenapa Nabi menyambut Utsman dengan cara lebih santun? Rasulullah menjawab, Utsman seorang pemalu. Kalau dia masuk sedang aku masih berbaring, dia pasti malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang sebelum menyelesaikan keperluannya. Hai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seorang yang disegani para malaikat? Hadis riwayat Ahmad. Dari riwayat itu, Rasulullah telah mengajarkan akhlak malu sebagai teladan bagi kita. Malu enggak memberimu sesuatu selain kebaikan. Sebaliknya, kamu bakal sulit mendapatkan kebaikan kalau hilang rasa malu. Kemudian yang kedua, selalu merasa sungkan kalau sampai tak menolong kaumnya yang kesulitan. Umat muslim bergegas mengambil air untuk kebutuhan 2 hari. Karena perdagangan airnya tak lagi berkembang, Yahudi itu pun menjual sumur itu sepenuhnya pada Utsman. Itulah salah satu contoh kedermawanan Utsman bin Affan yang tak segan menyumbang harta untuk mengeluarkan umat muslim dari kesusahan. Kemudian yang ketiga, kekayaan melimpah di tangan Utsman, memberi dukungan besar pada agama. Kedermawanan Utsman bin Affan tak hanya dikenal di kalangan umat miskin, tapi Utsman juga tak segan memberikan hartanya dalam perjuangan agama Islam, seperti saat kaum muslimin dilanda krisis ekonomi dan mengalami kesulitan mempersiapkan perang Tabuk karena kurangnya perbekalan dan senjata. Di tengah kesedihan itulah Utsman bin Affan memberikan 200 ekor unta lengkap dengan persenjataannya. Rasulullah SAW tersenyum menerima bantuan itu sambil berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai Utsman. Dosa yang kamu rahasiakan maupun dosa yang kamu nyatakan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Beginilah kalau harta berada di tangan orang yang saleh, manfaatnya terasa bagi kemanusiaan dan kemajuan agama. Kemudian yang keempat, punya gagasan brilian dalam membukukan Al-Quran menjadi mushaf pertama kali. Pemikiran cerdas ini muncul di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya ditulis dalam lembaran-lembaran terpisah disimpan di rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW. Setelah Umar radhiyallahu anhu wafat,
Utsman mengambilnya untuk kemudian dibukukan dengan membentuk panitia. Terpilihlah Zaid bin Sabit sebagai ketua yang menyalin lembaran ayat menjadi mushaf. Setelah tugas besar itu selesai, Utsman mengembalikan lembaran Al-Quran pada Hafsah atau Al-Mushaf. Pertama itu disimpan pada Khalifah Utsman di Madinah. 4 buah lagi dikirim ke Makkah, Syria, Basrah, dan Kufah untuk disalin dan diperbanyak. Kalau tak ada pemikiran cerdas dan kepedulian akan keutuhan kitab suci, mungkin tak akan lahir mushaf Al-Quran yang bisa kita baca dan amalkan hingga saat ini. Yang kelima, sabar dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat fitnah besar menimpanya di penghujung hayat. Pada akhir tahun 34 Hijriah, Daulah Islam mulai dilanda fitnah berupa tuduhan-tuduhan palsu terhadap pemerintahan Utsman. Pemberontak dari Mesir berperan utama dalam perang propaganda melawan kekhalifahan. Pada masa ini, Utsman banyak menangis dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberontakan kian memanas sampai kediaman Utsman dikepung oleh musuh. Pendukung Utsman yang kalah jumlah dari pemberontak meminta pada Utsman untuk membiarkan mereka berperang melawan musuh. Tapi karena kesabarannya, Utsman mencegah karena tak ingin ada pertumpahan darah sesama muslim. Suatu hari para pendurhaka menyerbu rumah Utsman dan membunuhnya. Mereka tak menaruh sedikit pun belas kasihan pada Utsman radhiyallahu anhu yang telah berjuang dan menginfakkan hartanya demi kemajuan Islam. Itulah beberapa sikap teladan Utsman bin Affan yang bisa dipetik. Semoga dengan video ini bisa menambah kecintaan kita sebagai muslim kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.